video pembuktiannya batu wisa bukan kayak gini seharusnya. Batu wisa itu bukan yang berjalan-berjalan kayak gini. Bahwa batu ini sebenarnya batu yang berpori-pori kayak gitu tuh. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas sebuah benda yang konon katanya bisa menghisap racun dalam tubuh. Terus di luaran sana juga ada nih, oknum manusia yang merasa dirinya sakti, menggunakan benda tersebut, seolah-olah dia bisa mengisi jin ke dalam benda tersebut, seolah-olah bisa mengisi kodam ke dalam batu tersebut, sehingga batunya bisa menghisap racun dalam tubuh. Padahal mah, nggak usah di-acting-actingin begini juga, itu batu bisa nempel. Gue dapat ide pembahasan ini dari inbox di Instagram gue. Jadi beberapa waktu lalu, gue lagi santai nih. Gue baca-baca tuh inbox. Ada satu inbox di bagian atas yang menurut gue seru nih untuk dibahas. Inboxnya seperti ini. Dari Tab MZ, Tab V Savory Body. Punten bang, mau nanya dong, dukun deket rumah saya bisa, dalam tanda kutip, sedot bisa ular pakai media batu, dan batu itu nempel terus di area yang digigit. Saya lihat sendiri di depan mata saya, itu batu emang susah dilepas, tapi terlepas sendiri antara 2 hingga 3 hari. Dan saya juga tahu jenis ular yang menggigit teman saya, kobra Jawa, dalam kurung naja, berbisa tinggi. Tolong penjelasannya dong bang, terima kasih. Oke. Jadi di sini temennya ada yang digigit ular nih, terus perginya ke dukun berobatnya. Nah, si dukun ini seolah-olah punya kesaktian membuat batunya jadi bisa menghisap racun. Lalu ditaruh di lukanya dan nempel sampai 2 atau 3 hari. Nah, ketika gue baca inbox ini, gue udah gak asing lagi terhadap batu tersebut. Karena udah biasa gue lihat. Terus juga atraksi kayak bisa nempel di luka itu juga udah biasa banget dilihat. Cuma, fakta dibalik apakah benar batu tersebut bisa menghisap racun atau enggak, sampai saat ini masih belum ada pembuktian secara medis atau pembuktian secara realnya gitu. Selama ini hanya sekedar kepercayaan dari orang-orang zaman dulu terhadap batu tersebut yang konon katanya bisa menghisap racun. Lalu akhirnya gue tanyakan juga nih ke teman-teman gue yang kebetulan mempelajari juga secara mendalam tentang pengobatan alternatif. Ada dari Cirebon dan juga dari Bekasi. Dan menurut teman gue ini menyatakan bahwa batu tersebut sebenarnya hanya menempel doang, tidak menghisap racun. Dan dari apa yang gue pelajari juga begitu guys. Sampai saat ini tidak ada pembuktian secara real, secara pasti bahwa batu tersebut beneran bisa menghisap racun. Karena dari pembuktian yang udah-udah, batu tersebut tidak menghisap racun, hanya sekedar nempel. Lalu akhirnya gue cari juga nih di YouTube, apakah beneran ada orang yang udah membuktikan bahwa batu tersebut benar-benar bisa menghisap racun. Dan gue nemuin video ini nih, pengetesan mustika anti racun yang gagal. Langsung aja kita play. 1, oke. Ini diisi airnya 4 liter ya. 2, ya. 3, 4, siap. Nah, ember yang tengah udah diisiin 4 liter air. Ini coba Pak. Ini racun masih disegel, Oke. racun masuk ke dalam ember. Oke, nah ini dimasukin racun di dalam ember. Satu racunnya. Ini racun apa juga nggak terlalu dijelasin ya. Bantu dibuka Pak. Oke. Waduh, kurang kuat ya buat bukanya. Oh, nempel, udah nempel. Awas lihat, awas. Nah, kebuka tuh. Oke, sabar. Ya, racun masuk lagi. Oke, Dua. 2. Racunnya 2. Proses selanjutnya racun diaduk. Oke. Oh, racunnya 2, airnya 4 liter. Tiganya. Nah,
Sekarang mustikanya dimasukin. Kami akan tes. Tuh ya, itu yang katanya batu penghisap racun. Beliau silakan Oke. ditaruh. Ya, ini Taruh. Sekarang jam jam Wah. ya, jam jam 4. jam Jam apa? jam 16 16.36. Iya. sampai 16 Berarti ini racun yang sudah dicampur, kita diamkan sampai jam 16.41. Dari jam 16 berapa? 36 ya? 16.36 sampai 16.41 direndamnya, guys. Oke. Ini ikan lele yang agresif. Oke. Akan dikasih masuk di racun. Oke, ini pengetesannya pakai ikan lele ya. 45, 16.45. 16.45. Oke, masukkan ikan. Nah, ini pemasukan ikan ke dalam air yang udah dicampur dengan racun, yang tadi udah dimasukin batu yang katanya bisa menghisap racun, guys. Kita lihat. Ini bagus sih pembuktiannya ya, pakai hewan hidup juga, racunnya juga beneran ada. Jadi kalau beneran tetap hidup, berarti ya batunya berfungsi, beneran menghisap racun. dari 16.45 Nah, tambah 30 menit kita berhenti di kita berhenti di 17 atau jam 5.15. oke, tadi diceburinnya 16.45 sampai 17.15. Ternyata setelah kita lakukan pengetesan 5 menit awal insang dari ikan lele tersebut mengeluarkan darah. Pengetesan ikan lele ini gagal. Ya, kita lihat. Nah, di sini kamu bisa lihat sendiri tuh, guys. Ikan lelenya meninggal. Ya, meninggoy kalau zaman sekarang ya. Tuh. Wah, berarti airnya masih terkontaminasi oleh racun. Ya, kurang lebih kayak gitulah videonya ya. Jadi di sini batunya tidak terbukti bisa menghisap racun. Lalu di sini gue juga menemukan nih video-video yang pembuktian batu ini tidak sesuai gitu. Nih lihat. Ada judulnya Batu Wisa. Tuh ya. Ya, ini nama batunya adalah Batu Wisa, guys. Di sini ini video pembuktiannya Batu Wisa bukan kayak gini seharusnya. Batu Wisa itu bukan yang berjalan-berjalan kayak gini. Ini biasa dipakai untuk pembuktian keong buntet. Dan rahasianya udah gue bongkar ya di video yang ini nih. Kalau kamu belum nonton nih rahasia keong buntet ini nih. Ini lengkap banget. Kenapa dia bisa bergerak, kenapa dia bisa dempet-dempet kayak gitu tuh. Jadi ini bukan pembuktian Batu Wisa nih. Udahlah segitu aja. Karena nyampe akhir videonya cuma nunjukin bahwa batunya bisa dempet-dempet doang gitu. Nah, seperti biasanya, ilmu merah itu dalam menjelaskan tidak pernah ngebacot doang atau beropini atau memakai logika pribadi. Di sini gue juga punya. Selalu ada pembuktian di ilmu merah. Nih, di sini gue juga punya Batu Wisa. Dan banyak, guys. Tuh, gue punya banyak Batu Wisanya. See? Ini Batu Wisa semua. Yang bisa menempel ketika ada darah atau ketika ada cairan. Tuh, ya. Contohnya, sebenarnya pembuktian Batu Wisa biasanya ini bukan kena air terus bergerak, bukan, tapi ditempel ke lidah seperti ini nih. Bukan lidah sih. Apa? Bibir bawah nih. Nih gini. Tuh. Ditempel, biarin. Nah, dilewas dia newel sendiri tuh. Tuh. Ini newelnya makin lama makin kuat, guys, ya. Nih. Gini. See? Jadi dia nempel di sini nih, di bibir bawah. Jadi ngetesan Batu Wisa yang bener sebenarnya kayak gini. Bukan bukan ditaruh di air yang tadi bisa jalan sendiri, bukan. Nih. Ya. Dan ini kalau ditarik beneran nempel. See? Jadi nempelnya cukup kuat memang.
Nah, ini bukan karena batunya udah diisi kodam, bukan karena batunya udah diisi jin, bukan karena batunya udah didoain, bukan. Tapi memang karena ini batu jenisnya adalah batu wisa yang bisa nempel ketika kena air. Kalau batu ini dibilangnya bisa menghisap racun dalam tubuh, ini masih oke lah. Karena bisa jadi efek placebo. Bagi kamu yang belum tahu efek placebo, ini udah berkali-kali gue bahas juga. Jadi efek placebo adalah sembuhnya seseorang terhadap sesuatu hal yang bukan obat, tapi dia yakini obat, maka pikirannya akan menetralisir penyakitnya, lalu terjadilah kesembuhan. Seperti itu. Begitu juga dengan batu ini. Ketika seseorang yakin batu ini bisa menghisap racun dalam tubuh, ya itu yang dirasakan oleh si orang tersebut ketika dia yakin dengan batu ini. Tapi kalau ini dianggap bisa menghisap racun ular, ya ini bahaya banget sih, karena sampai saat ini belum ada pembuktiannya ya. Dan kalaupun tadi yang inbox ke Instagram gue itu temennya beneran sembuh, bisa jadi ularnya memang bukan ular yang berbisa tinggi, cuma mirip dengan ular yang berbisa tinggi, cuma dia nggak berbisa sebenarnya, jadi cuma berdarah doang. Dan batu ini kalau ada darah di tangan atau ada, ya contohnya gini lah, nih gue basahin pakai air liur di tangan, ini ditaruh sini, ini nempel juga guys nih. Kita diemin. Sih, ini nempel juga batunya. Tuh. Karena kalau dia kena air atau cairan, dia bisa nempel. Apalagi kena darah, karena darah itu sifatnya lengket gitu. Jadi dia lengket ketemu lengket jadi nempel gitu. Ini kena air aja nempel. Dan sebenarnya batu ini bisa lepas tempelannya ketika cairannya udah nggak ada atau udah kering. Begitu juga dengan darah, kalau ada luka nih, terus ditempel batu ini, dia akan terus nempel selama darahnya masih keluar. Kalau darahnya udah berhenti keluar atau udah kering, maka dia akan lepas sendiri. Sebenarnya seperti itu, nggak ada ajaib-ajaibnya. Dan ini nggak ada jin-jin atau nggak ada goib-goibnya guys. Jadi batu ini memang batu yang kalau kamu lihat nih, pori-pori nih, berpori-pori batunya. Ini nanti gue rekamin dari jarak deket deh ya, biar kamu bisa ngelihat bahwa batu ini sebenarnya batu yang berpori-pori kayak gitu tuh. Dan ini gue punya banyak nih. Mungkin kalau sebagian dari kamu ada yang mau, bisa dicek di Tokopedia/ilmu merah ya. Linknya ada di deskripsi. Ini nanti gue bersihin dulu. Jadi kepercayaan orang zaman dulunya, setelah batu ini habis dipakai untuk menghisap darah, untuk ditaruh di bibir, ya, dan lain sebagainya, pokoknya habis dipakai lah. Cara pembersihannya adalah menggunakan air kelapa. Direndam menggunakan air kelapa selama beberapa jam atau seharian atau semalaman. Besoknya batu tersebut udah bersih lagi. Kepercayaannya seperti itu. Sebenarnya bagi kamu yang masih mau tetap meyakini batu ini bisa menghisap racun, ya terserah sih. Yang jelas sampai saat ini belum ada pembuktian real batu ini beneran bisa menghisap racun gitu. Karena dari pembuktian yang ada selama ini, batu ini belum terbukti bisa menghisap racun. Kayak contohnya kayak tadi tuh, yang air dicampur racun, lalu diceburin batu ini. Lalu dimasukin binatang air, dan berakhir pasti meninggal, karena racunnya tidak terhisap sama sekali. Jadi yang penting sekarang kamu udah tahu nih guys, bahwa sebenarnya ketika ada dukun atau pengobatan alternatif mempraktekkan menggunakan batu ini, bukan karena orangnya itu yang sakti, yang bisa membuat batunya menempel menghisap racun, menempel di bekas luka, bukan. Tapi memang ini jenis batu yang disebut batu wisa, di mana batu ini dipercaya sama orang-orang zaman dulu bisa menghisap racun, seperti itu. Oke, kurang lebih begitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua akan tutup video ini dengan kata-kata tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Ini gue mau cuci dulu, kali aja kalau kamu ada yang mau punya ini juga, nggak apa-apa deh, gue kasih ke kamu nih. Ini ada sekitar 10 atau 12 ya, kurang lebih ya. Jadi sistemnya sebenarnya ini batu kayak perangko, nempel ketika kena air. Bye-bye.